Halo semua, salam bahagia. Perkenalkan, saya Mesa BR Sitanggang SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Swasta Santo Fransiskus Asisi Samarinda. Video ini adalah praktik penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa yang ada di sekolah saya. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen tahun 2004. Kemudian, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalahnya dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus melakukan atau memperlakukan orang tersebut. Itu menurut Chelsom Gosen tahun 1996. Sehingga restitusi ini nanti tujuannya untuk membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Sekarang kita lanjut. Bagaimana cara melakukan restitusi? Jawabannya yaitu melalui segitiga restitusi. Di sini para guru, orang tua akan melakukan diskusi kepada murid untuk mengatasi masalahnya yang nanti tujuannya tadi murid itu lebih mandiri dan mampu bertanggung jawab. Kemudian ada tiga sisi tahapan-tahapan dari segitiga restitusi. Yaitu yang pertama ada menstabilkan identitas. Di sini dikatakan bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian dilanjutkan dengan validasi tindakan yang salah. Seperti kalimat kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Nah, itu biasanya kita tanyakan kepada peserta didik kita. Selanjutnya ada alternatif yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu pada tahapan atau langkah restitusi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga, baru kita menanyakan, yaitu menanyakan keyakinan. Seperti apa pertanyaannya? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu adalah cara melakukan restitusi melalui segitiga restitusi itu. Jadi, segitiga restitusi yang tadi memiliki tiga sisi itu akan memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya dalam melakukan restitusi. Sehingga proses tiga tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol. Misalnya langkah 1 yaitu menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Sedangkan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Untuk teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki alasan. Jadi kita juga bisa berpikir bahwa setiap permasalahan-permasalahan itu semua memiliki alasan tersendiri. Kemudian langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dengan teori kontrol, kita semua memiliki motivasi internal atau motivasi intrinsik. Kita masuk ke segitiga restitusi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Yang seharusnya kita lakukan yaitu bahwa dalam menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita berperan itu menggeser identitas murid
dari identitas gagal ke identitas sukses. Yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Guru di sini dalam memvalidasi tindakan yang salah itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan menggeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Kemudian guru mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dan dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi intrinstiknya. Kemudian nantinya akan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Maria Vira tidak turun ke sekolah selama 2 hari tanpa keterangan. Setelah dipanggil, Maria Vira lupa memberitahukan alasannya, dengan lupa pula menginformasikan kepada wali kelas karena ada acara keluarga di kampung halaman. Berikut rekamannya. Permisi Bu, silakan nak. Hai Vira, apa kabarmu hari ini nak? Hai Bu, kabar saya baik. Ya Vira, 2 hari ini kamu kenapa tidak masuk? Ibu sudah coba chat, sudah coba telepon kamu, tapi tidak ada respon. Ada yang bisa dibantu dan apa yang sedang terjadi nak? Nah itu Bu, saya lupa memberitahu Ibu bahwa saya di kampung ada kegiatan keluarga. Apakah kamu sudah memberitahukan, mengingatkan orang tua untuk dapat menghubungi ibu? Saya juga lupa memberitahu kedua orang tua saya Bu bahwa kegiatan seperti ini harus diinformasikan kepada guru karena telah mengganggu kegiatan di sekolah. Menurut kamu, apakah tindakan kamu ini benar? Menurut saya tindakan saya ini merupakan suatu tindakan yang salah Bu. Ya, ibu juga pernah loh di posisi kamu. Ibu itu ada kegiatan keluarga tapi tidak izin. Nah, tapi ini membuat yang di sekitar kita itu cemas ya. Seperti bapak ibu guru kecarikan, ibu sebagai wali kelas juga kecarikan, teman-temannya juga pasti kecarikan. Kemana si Vira ini? Apa yang terjadi pada si Vira ini? Begitu ya? Iya Bu. Oke, Vira, kamu telah menyadari kesalahanmu dan kamu sudah menyampaikan alasannya. Kemudian sekarang kita coba cari solusinya untuk memperbaiki masalah ini supaya tidak terjadi lagi ke depannya. Begitu ya? Iya Bu. Nah, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas. Apa yang kita percaya? Kita sudah bentuk keyakinan kelas kita ya. Apa yang kita bicarakan? Kira-kira Vira belum menunjukkan keyakinan kelas kita yang mana? Saya belum disiplin Bu dan juga bertanggung jawab terhadap aturan sekolah. Oh begitu ya. Nah, menurut kamu disiplin dan yang tadi kamu sampaikan itu penting atau tidak? Itu sangat penting Bu. Betul ya yang kamu sampaikan itu supaya kamu makin disiplin dan peduli ya terhadap sesama, terutama dengan aturan sekolah kita. Iya Bu. Oke, itu saya dari Ibu. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas. Terima kasih Bu. Ya. Kasus kedua, Herodes sering ditegur guru karena rambut kurang sesuai dengan aturan sekolah. Herodes mengetahui aturan panjang rambut anak laki-laki dan sudah sangat sering diingatkan untuk segera memotong. Tetapi Herodes enggan memotongnya. Setelah dipanggil melalui tahapan restitusi, Herodes terbuka memberikan alasannya, yaitu ketidakpercayaan diri jika rambut pendek. Dan berikut rekamannya. Sibuk. Halo Herodes, apa kabar hari ini? Herodes, Ibu mendapatkan laporan dari guru BK, guru lain, dan Ibu perhatikan rambutmu sudah panjang dan itu sering jadi masalah. Apakah benar begitu? Iya sih Bu, saya juga lupa buat potong rambut sih Bu, jadi ya itu tuh. Iya baik. Nah untuk aturan sekolah kita panjang rambut anak laki-laki itu seperti apa? Ya seharusnya
bagusnya sih kan harus apa daripada atas, di bawah, kiri, samping itu 5 cm aja gitu. Dan juga ya nggak melewati atas juga gitu kan. Oke, kamu sudah tahu aturannya. Kira-kira rambut kamu ini sudah panjang atau belum? Ya, ya udah panjang sih Bu. Kira-kira tindakan kamu ini benar atau salah? Ya jelas salah sih Bu, sebaiknya juga saya udah motong dari lama sih kan kaosnya. Oke, baik anak ya. Memang ya Herodes ya, kita setiap pribadi manusia mempunyai permasalahan tersendiri ya. Tapi kita itu harus berusaha memperbaikinya ya nak ya. Oke, begitu. Herodes, ibu tanya dulu, kenapa nih kamu tidak segera memotong rambutmu padahal kamu sudah tahu melanggar aturan sekolah? Ya sebenarnya juga saya udah motong dari jauh-jauh hari sih Bu, sejak pas saya diperintahkan untuk potong rambut gitu kan Bu. Jadi ya semenjak saya disuruh untuk potong rambut ya saya sudah potong gitu kan, dengan sesuai sama aturan sekolah gitu kan. Namun ya namanya juga rambut saya rawat gitu kan Bu, otomatis ya cepat panjangnya juga gitu kan Bu. Jadi ya saya bisa apa juga gitu kan Bu. Tambah lagi juga ya saya juga ada sedikit pengalaman buruk juga gitu kan Bu, dimana mungkin di saat mungkin saya masih SMP gitu kan, saya masih ada dapat pembulian gitu kan karena rambut saya kayak terlalu pendek gitu kan, jadi mungkin karena nggak cocok di muka saya, jadi ya mungkin teman-teman ngejek gitu kan. Nah itu jadi salah satu hambatan dimana saya itu pengen buat potong rambut itu terlalu pendek gitu. Begitu ya nak ya, itu ternyata masalahnya ya. Kamu kurang pede dan terima kasih ya atas keterbukaanmu itu ya. Tetapi sekolah kita punya aturan ya nak ya. Kamu harus percaya diri. Tidak perlu mendengar omongan yang menurut kamu itu sifatnya negatif. Jadi tunjukkan bahwa saya ini adalah Herodes. Ini diri saya sendiri yang mengontrol diri saya gitu ya nak ya. Tapi harapan ibu kami ikuti aturan sekolah ya. Panjang rambut, sudah aturannya seperti apa. Kemudian dan rambut itu tidak boleh melewati alis ya, dan tidak menutupi telinga begitu ya nak ya, supaya kedepannya tidak ada lagi ya teguran dari bapak ibu guru begitu ya Herodes ya. Nah sekarang kita mau cari solusinya untuk memperbaiki masalah ini begitu ya Herodes ya, bisa? Bisa Bu. Oke baik nak ya. Sekarang kita bicara tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita kan kamu sudah sudah tahu ya apa yang kita percayakan di keyakinan kelas kita. Kira-kira nih Herodes, yang belum kamu tunjukkan di keyakinan kelas kita ini apa? Mungkin ini ya Bu, mungkin saya ini masih belum bisa nunjukin keyakinan kelas, mungkin di disiplin, kepercayaan diri, terus ada terapian dan juga 3. Oke, sekarang kita akan bicara tentang keyakinan kelas. Apa yang sudah sepakati di kelas dan kira-kira apa yang belum Herodes tunjukkan di keyakinan kelas. mungkin ada beberapa sih yang masih belum saya tunjukin juga di dalam kelas gitu ya. Yang pertama mungkin ada disiplin, baru ada kepercayaan diri, baru ada terapian, dan juga yang terakhir itu adalah peduli terhadap sesama gitu kan, terutama terhadap arahan dari bapak dan ibu guru. Iya, menurut kamu penting nggak nak disiplin, perhatian, percaya diri kamu munculkan, dan satu lagi peduli terhadap sesama. Menurut kamu penting atau tidak? Ya jelas penting banget lah Bu, karena itu kan nilai-nilai itu juga kan yang merupakan nilai yang membuat diri saya makin disiplin gitu kan, jadi merupakan nilai yang berdampak positif kepada saya tekunin gitu kan. Iya bagus ya Rodes ya, betul itu anaknya. Itu memang harus ada di dirimu ya. Kamu ikuti aturan sekolah, kamu harus disiplin, percaya diri, dan kamu tunjukkan kamu itu rapi dan peduli terhadap aturan arahan dari bapak ibu guru. Begitu ya Rodes, bisa diterima nak? Bisa. Itu aja dari ibu, semoga dapat kamu terima ya. Oke, terima kasih Rodes. Terima kasih Bu. Demikian praktik penerapan segitiga restitusi di sekolah yang telah saya lakukan. Semoga dari setiap permasalahan-permasalahan murid yang kita temukan dapat kita selesaikan melalui segitiga restitusi. Terima kasih, salam dan bahagia.